Tidak semua desa tercatat di peta, dan tidak semua rawa boleh didekati manusia. Di sebuah sudut sunyi Nusantara, tersembunyi, Desa Sumberjati, desa tua yang berdiri di antara hutan lebat dan rawa hitam yang tak pernah kering. Rawa itu disebut warga sebagai rawa larangan. Tempat yang sejak ratusan tahun lalu diyakini sebagai wilayah makhluk bukan manusia. Setiap pagi, kabut tebal menggantung rendah di atas airnya. Setiap malam, suara gemuruh seperti napas raksasa terdengar dari kedalaman rawa. Tak ada warga yang berani memancing di sana. Tak ada perahu yang berani berlabuh, bukan karena mereka tak butuh, melainkan karena tak satu pun orang yang melanggar larangan itu kembali dengan selamat. Di desa itulah hidup seorang pemuda bernama Raka. Raka dikenal sebagai pemuda sederhana, yatim piatu, hidup dari mencari kayu dan ikan di sungai kecil yang aman. Wajahnya tenang, tutur katanya halus, dan ia dikenal taat beribadah. Namun, ada satu hal yang membuat para tetua desa gelisah setiap kali melihatnya berjalan menuju hutan. Raka tidak percaya sepenuhnya pada mitos. Tak semua yang tak kita mengerti harus kita takuti, katanya suatu hari. Kalimat itulah yang kelak menjadi awal dari petaka. Sejak kecil, Raka tumbuh dengan kisah-kisah menakutkan tentang rawa, tentang buaya raksasa bermata merah, tentang siluman penjaga perjanjian darah, tentang manusia yang hilang tanpa jejak, hanya menyisakan pakaian di tepi air. Namun, hidup yang keras membuat Raka berpikir lain. Hasil sungai makin sedikit, kayu bakar makin langka, sementara rawa tampak tenang dan penuh ikan. Pada suatu senja, ketika langit memerah seperti luka lama, Raka melangkah lebih jauh dari biasanya. Ia berhenti tepat di batas tanah lembek rawa larangan. Angin tiba-tiba berhenti, burung-burung terdiam. Air rawa beriak pelan, seolah ada sesuatu bergerak di bawahnya. Kalau memang ada penunggu, gumam Raka, aku hanya mengambil secukupnya. Ia melempar jala. Tak lama kemudian, air bergolak hebat. Raka mundur panik. Namun anehnya, tidak ada serangan. Yang muncul hanyalah sepasang mata merah besar. Muncul sesaat di permukaan air, menatapnya tanpa amarah. Peswara, tatapan itu bukan seperti binatang lapar, melainkan seperti makhluk yang mengenali. Sejak malam itu, hidup Raka tak pernah sama. Malam pertama setelah kejadian itu, Raka bermimpi. Ia berdiri di tengah rawa, air setinggi lutut, kabut menyelimuti segalanya. Dari kayahan, terdengar suara langkah pelan. Lalu muncul seorang perempuan berkerudung putih. Wajahnya cantik, tapi dingin. Matanya dalam, seperti menyimpan ribuan tahun kesedihan. Kenapa kau datang ke wilayahku? Suara perempuan itu lembut, namun menggema. Raka tak mampu menjawab. Perempuan itu mendekat, lalu berbisik. Perjanjian lama akan segera ditagih. Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Sejak malam itu, mimpi itu datang berulang. Dan di siang hari, warga desa mulai gelisah. Beberapa ayam ditemukan mati tanpa luka. Seorang anak mengaku melihat bayangan buaya sebesar perahu di sungai kecil. Dan para tetua desa mulai berdoa lebih lama dari biasanya. Mereka tahu, rawa telah terbangun kembali. Dan tanpa mereka sadari, seorang pemuda telah dipilih untuk terlibat dalam takdir yang tak pernah ia minta. Pagi itu, Raka kembali ke rawa. Bukan karena keberanian, melainkan karena dorongan yang tak bisa dijelaskan. Kabut masih menggantung rendah. Air rawa tenang, terlalu tenang untuk tempat yang katanya berbahaya. Raka berdiri di tepi, jantungnya berdebar keras. Tiba-tiba, air di depannya terbelah. Muncullah kepala buaya raksasa. Sisiknya hitam kehijauan. Mata merahnya menyala redup seperti bara. Raka jatuh terduduk. Namun buaya itu tidak menerkam, tidak mengaum, tidak bergerak mendekat. Ia hanya menatap. Dalam tatapan itu, Raka merasakan sesuatu yang ganjil. Bukan ancaman, melainkan penantian. Sesaat kemudian, buaya itu menyelam perlahan.
meninggalkan pusaran air dan keheningan yang mencekik. Sejak hari itu, Raka sadar, Rawa mengizinkannya datang, namun dengan alasan yang belum ia pahami. Malam kembali datang. Raka tertidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia duduk di sebuah pelaminan dari akar-akar pohon rawa. Lilin-lilin menyala tanpa api. Kabut menjadi saksi. Di hadapannya berdiri perempuan berkerudung putih itu. "Kau telah menginjak janji lama," ucapnya pelan. "Aku tidak tahu apa-apa," jawab Raka dengan suara gemetar. Perempuan itu tersenyum sedih. "Justru karena itu, kau dipilih." Saat Raka hendak bertanya, perempuan itu menggenggam tangannya. Kulitnya dingin, namun sentuhannya menenangkan. "Jika kau menolak," bisiknya, "desa itu akan tenggelam dalam darah." Raka terbangun sambil berteriak. Di telapak tangannya terdapat bekas sisik hitam yang tak kunjung hilang hingga pagi. Hari berikutnya, seorang tetua desa bernama Mbah Wiryo mendatangi Raka. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. "Kau sudah melihatnya, bukan?" tanya sang tetua. Raka terdiam. Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu membawa Raka ke sebuah pondok tua dekat rawa. Di sana tersimpan naskah kulit kayu berusia ratusan tahun, isinya tentang perjanjian leluhur. Dulu, desa ini diselamatkan dari bencana besar dengan persembahan manusia, bukan untuk dimakan, melainkan untuk diikat dalam pernikahan gaib dengan penguasa rawa. Perjanjian itu diwariskan turun-temurun, namun satu generasi pernah melanggarnya. Kini, waktunya ditagih. Tampa Seder. Raka teringat kata-kata yang pernah ia ucapkan di tepi rawa. Kalimat sederhana yang ternyata terdengar seperti janji bagi dunia. Gaib. Malam itu, jeritan mengguncang desa Sumberjati. Seorang pemuda desa hilang saat mencari kayu dekat rawa. Yang tersisa hanyalah cap kaki besar dan bau lumpur amis. Keesokan harinya, 2 ekor kerbau mati mendadak. Air sungai berubah keruh kemerahan. Warga panik. Semua mata mulai mengarah pada Raka. Bukan karena kebencian, melainkan karena harapan terakhir. Para tetua berkumpul. Doa dipanjatkan. Namun dalam bisikan mereka, satu kalimat terus berulang. Yang dipilih tak bisa menghindar. Raka berdiri di tengah desa, tubuhnya gemetar. Ia sadar, hidupnya telah berubah. Bukan lagi tentang benar atau salah, melainkan tentang pengorbanan. Dan di kejauhan, dari balik kabut rawa, terdengar suara berat, seperti napas panjang makhluk yang menunggu jawaban. Desa Sumberjati tak lagi sama. Doa-doa kini dibacakan dengan suara gemetar. Pintu rumah dikunci lebih awal. Tak ada lagi anak-anak bermain saat senja. Di beli desa, para tetua berkumpul bersama warga. Lampu minyak bergoyang tertiup angin malam. Rawa tidak meminta korban sembarangan, ucap Mbah Wiryo dengan suara berat. Rawa menuntut janji. Semua mata perlahan mengarah pada Raka. Tak ada teriakan, tak ada tuduhan keras. Yang ada hanya tatapan penuh ketakutan dan harapan palsu. Seorang ibu menangis sambil memeluk anaknya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Raka menandok, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hidup satu orang bisa menjadi tebusan bagi ratusan jiwa. Malam itu, Mbah Wiryo memanggil Raka ke rumah panggung tuanya. Di sana, ia menceritakan kebenaran yang selama ini dikubur. Dahulu, penguasa rawa adalah seorang perempuan sakti, penjaga alam, yang jatuh cinta pada manusia. Namun ia dikhianati, dipersembahkan paksa, dan ditinggalkan. Kesedihan mengubahnya, cintanya menjelma murka. Ia mengikat perjanjian. Desa Aken Amen asal satu manusia bersedia menjadi pasangan abadi setiap beberapa generasi. Namun, satu generasi pernah menolak. Mereka membakar sesajen, menghina makhluk rawa. Sejak itulah, kutukan berulang. Kau bukan yang pertama, kata Mbah Wiryo lirih. Namun kau yang terakhir dipilih. Raka terdiam, air matanya jatuh.
Malam berikutnya, rawa menyala oleh cahaya aneh. Raka berjalan sendirian, seolah dipanggil. Di tenja rawa, perempuan berkerudung putih itu muncul kembali. Kali ini wajahnya lebih jelas cantik, namun menyimpan luka ribuan tahun. "Aku tak ingin darah," katanya. "Aku hanya ingin ditepati." Dari balik kabut, muncul bayangan buaya raksasa. Perlahan berubah wujud, menyatu dengan sosok perempuan itu. "Menikahlah denganku," ucapnya lembut. "Maka desa itu akan selamat." Raka berlutut, menangis. "Apa yang akan terjadi padaku?" Perempuan itu terdiam sejenak. "Kau tak akan sepenuhnya menjadi manusia, dan tak akan sepenuhnya menjadi milikku. Lamaran itu bukan hadiah, melainkan ikatan seumur alam." Pagi menjelang, Raka kembali ke desa dengan langkah berat. Ia melihat wajah-wajah yang ia kenal sejak kecil. Orang-orang yang pernah menolongnya tertawa bersamanya, dan kini menggantungkan keselamatan pada keputusannya. Ia tahu, jika ia menolak, rawa akan menelan desa sedikit demi sedikit. Jika ia menerima, ia akan kehilangan hidup yang ia kenal. Di musala kecil, Raka bersujud lama. "Jika ini jalan untuk menyelamatkan banyak orang," bisiknya, "beri aku kekuatan untuk mengikhlaskan diriku sendiri." Di luar, kabut rawa semakin tebal, dan jauh di dalam air gelap itu, sesuatu tersenyum, menunggu jawaban. Malam itu, bulan tertutup awan hitam. Desa Sumberjati memadamkan semua lampu. Tidak ada gamelan, tidak ada sorak bahagia. Yang terdengar hanyalah doa-doa lirih dan tangis tertahan. Raka berjalan menuju rawa dengan pakaian serba putih. Bukan pakaian pengantin, melainkan kain kafan yang disamarkan. Para tetua mengiringi dari kejauhan. Tak satu pun berani mendekat. Di tepi rawa, kabut menggulung tebal. Air bergolak perlahan, seolah menyambut. Dari dalam kabut muncul perempuan berkerudung putih itu. "Akhirnya kau datang," katanya lembut. Dan di saat itulah, Raka sadar tak ada jalan pulang. Ketika Raka mengucap basmalah, angin berhenti. Kerudung perempuan itu terangkat perlahan. Wajah cantiknya memudar. Kulitnya bersisik halus, matanya memanjang, berkilat merah. Di belakangnya, air rawa terbelah. Muncul tubuh buaya raksasa. Sisiknya hitam legam, matanya sama persis dengan mata perempuan itu. Keduanya satu jiwa. "Jangan takut," ucapnya. Cinta dan kutukan sering memakai wajah yang sama. Lutut Raka V. Namun ia tetap berdiri, karena ketakutan terbesarnya kini bukan kematian, melainkan jika ia mundur. Seorang tetua membacakan ijab dengan suara bergetar. Tak ada saksi manusia, yang hadir hanyalah bisikan dari pepohonan, riak air, dan bayangan-bayangan di balik kabut. Raka mengucap kabul. Saat kalimat terakhir keluar dari bibirnya, tanah bergetar. Air rawa memancar tinggi. Dari segala arah, makhluk-makhluk tak kasat mata berkumpul. Di langit awan berputar. Di air, cahaya merah menyala. Akad itu diterima. Dan pada detik itu, Raka merasakan sesuatu meninggalkannya. Darah menetes dari telapak tangan Raka. Bukan luka fisik, melainkan darah kehidupan. Raka jatuh berlutut. Napasnya berat, dunia terasa menjauh. "Apa yang kau ambil dariku?" Besiknya. Perempuan itu memeluknya. "Aku mengambil hakmu untuk hidup seperti manusia." Tubuh Raka perlahan dingin. Detak jantungnya melambat. Di desa, air sungai kembali jernih. Hewan-hewan berhenti mati. Kutukan mulai terangkat dengan harga yang kejam. Raka terbangun di dunia yang asing. Ia berada di bawah air, namun bisa bernapas. Tubuhnya berat, kulitnya terasa keras. Ia menatap pantulan air, matanya berkilat merah. Ia bukan lagi sepenuhnya manusia. Di permukaan, perempuan itu menangis. "Maafkan aku," katanya. "Ini satu-satunya cara agar kau tetap ada."
Meski bukan di duniamu, air mata siluman itu jatuh menjadi mutiara hitam. Pagi tiba, kabut menghilang. Wah, Tenen, warga desa menemukan pakaian putih Raka di tepi rawa. Tak ada jasad, tak ada darah. Mereka mengerti, pengorbanan telah diterima. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani melanggar rawa. Tak ada lagi kematian misterius. Namun di malam-malam tertentu, anak-anak desa mengaku melihat dua pasang mata merah di tengah rawa. Berdom menatap desa dengan tenang, bukan dengan amarah, melainkan penjagaan abadi. Hari-hari berlalu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, desa Sumberjati merasakan ketenangan. Yang janggal, sungai mengalir jernih, ikan kembali banyak. Hasil panen melimpah. Tak ada lagi kabut pekat dari rawa. Tak ada suara mengerang di malam hari. Namun ketenangan itu terasa kosong. Setiap kali warga melewati tepi rawa, mereka menundukkan kepala. Bukan karena takut, melainkan karena rasa bersalah. Mereka selamat. Tapi keselamatan itu dibayar dengan kehilangan satu jiwa. Ibu-ibu desa masih menyiapkan makanan lebih setiap kali ada kenduri. Kita tak tahu, kata mereka lirih. Siapa tahu Raka pulang, namun Raka tak pernah kembali. Yang kadang muncul hanyalah bayangan di air. Sosok lelaki berdiri di samping perempuan berkerudung putih, diam, mengawasi. Mbah Wiryo sering duduk di tepi rawa, membaca doa. Aku gagal menjagamu. Nak, ucapnya. Air rawa beriak pelan, seolah menjawab. Suatu malam, seorang gadis kecil desa menangis ketakutan. Ia bersumpah melihat seorang anak kecil bermata merah berdiri di atas air rawa, memanggil namanya. Para Tetur Tehjio. Dalam kitab lama tertulis, dari ikatan manusia dan penjaga rawa akan lahir penjaga baru, bukan sebagai kutukan, melainkan penyeimbang. Mereka menyadari kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Rawa larangan kini diberi batas. Tak seorang pun boleh merusak. Tak seorang pun boleh mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Setiap tahun, warga mengirim doa dan sesaji, bukan untuk menyuap, melainkan sebagai penghormatan. Rawa bukan lagi tempat terlarang, melainkan penjaga kehidupan. Dan di tengah rawa, dua pasang mata merah tetap berjaga. Malam Jumat, doa dipanjatkan di musala kecil. Nama Raka disebutkan dalam setiap doa. Ya Tuhan, bisik warga, terimalah pengorbanannya. Di rawa, perempuan berkerudung putih menatap langit. Di sampingnya, Raka berdiri bukan lagi manusia biasa, namun masih menyimpan hati manusia. Ia berbisik pelan. Selama desa ini hidup dengan seimbang, aku akan menjaga. Angin berhembus lembut. Dan untuk pertama kalinya, rawa terasa damai. Tahun-tahun berlalu, anak-anak desa Sumberjati tumbuh dengan cerita yang berbeda. Bukan lagi kisah menakutkan tentang kutukan, melainkan tentang seorang pemuda yang memilih diam demi keselamatan banyak orang. Mbah Wiryo kini renta, rambutnya memutih. Di hadapan generasi muda, ia akhirnya membuka seluruh kisah yang selama ini ditutup rapat, tentang keserakahan manusia, tentang janji yang dilanggar, dan tentang Raka yang bukan dikorbankan oleh makhluk gaib, melainkan oleh pilihan manusia sendiri. Anak-anak terdiam. Untuk pertama kalinya, kebenaran disampaikan tanpa ketakutan. Pada suatu senja, Mbah Wiryo berdiri di tepi rawa. Ia berkata pelan, seolah berbicara pada angin. Yang membuat kutukan itu hidup bukanlah makhluk gaib, melainkan manusia yang lupa batas. Rawa tak pernah meminta lebih. Alam tak pernah rakus. Yang membawa bencana adalah pengkhianatan, kesombongan, dan lupa janji. Pernikahan Raka bukan tentang cinta terlarang, bukan pula tentang horor, melainkan tentang harga dari ketidakseimbangan dan tentang satu jiwa yang memilih memikul dosa banyak orang.
Malam itu sunyi. Di tengga rawa, dua sosok berdiri berdampingan. Perempuan berkerudung putih menatap Raka. "Kau menyesal?" Raka menggeleng pelan. "Jika satu kehilangan bisa menyelamatkan banyak kehidupan," katanya, "maka biarlah aku yang tinggal di antara dua dunia." Angin berhembus, air beriak. Dari Keahan, desa tampak damai. Namun sebelum kabut menutup segalanya, Raka menoleh, seolah menatap pendengar cerita ini, dan suaranya bergema pelan. "Jika suatu hari alam memanggil namamu, ingatlah untuk tidak melanggar janji." Kabut menutup rawa, cerita pun berakhir. Namun pesannya tinggal selamanya. Alam tidak pernah kejam, manusialah yang sering lupa batas. Dan setiap janji sekecil apapun akan selalu ditagih.